Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm. Video kali ini saya akan membuat sebuah tayangan tentang 10 fakta burayak lobster air tawar. Apa saja itu? Simak terus videonya. Dan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan, sehingga saya selalu termotivasi untuk membuat video-video terkait budidaya lobster air tawar. Simak videonya berikut ini. Bicara tentang burayak lobster air tawar, satu hal yang saya mau sampaikan bahwa ketika Anda dalam budidaya sudah berhasil memiliki burayak, 50% progres budidaya Anda sudah bisa saya katakan berhasil. Sebab apa? 50%-nya lagi adalah bagaimana Anda membesarkan, yang kedua bagaimana Anda menjualnya. Ketika Anda sudah berhasil mendapatkan burayak, 50% budidaya Anda sudah bisa saya katakan berhasil. Apa fakta-fakta tentang burayak lobster air tawar? Oke, jadi fakta yang pertama, ketika burayak lobster air tawar itu akan turun gendong, warna orange sudah mulai menjadi kehitaman. Nah, ketika sudah mulai kehitaman, itu berarti sudah waktunya untuk turun gendong. Nah, bisa kita lihat dari ciri ini. Nah, ketika masih orange, jangan sekali-sekali untuk dipaksakan untuk turun gendong, sudah pasti akan terjadi kematian di situ. Oke. Fakta yang kedua, yang menarik dari burayak lobster air tawar ini, sejak masih usia burayak, itu anatomi tubuhnya sudah sama dengan indukan atau lobster dewasa. Jadi dari kelengkapan tubuh, bentuk cangkang, bentuk tubuh dan lain sebagainya itu sama dengan lobster dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil. Itu fakta yang kedua. Kemudian fakta yang ketiga, sampai dengan usia 7 hari, 3-7 hari setelah turun gendong, burayak lobster air tawar itu sudah tidak terlalu perlu untuk kita beri pakan, sebab masih ada cadangan pakan. Jadi di usia 3-7 hari setelah turun gendong, jangan kita paksakan untuk kita beri pakan, sebab secara alami masih ada cadangan pakan yang dibawa dari masa pengeraman seperti itu. Jadi pengalaman saya memberi pakan itu biasanya di usia di atas 3 hari sampai dengan 7 hari baru burayak itu saya beri pakan. Kemudian fakta yang keempat, sangat rentan, atau burayak lobster air tawar itu sangat rentan dengan perubahan kondisi suhu ataupun cuaca. Kondisi air, suhu air, ketika itu berubah drastis, sudah pasti burayak lobster itu akan mati. Nah, mungkin ini yang menjadi kita biasanya memindahkan burayak dari tempat A ke tempat B. Nah, sudah pasti di situ akan terjadi kematian seperti itu. Kemudian fakta yang kelima, saya sudah mencobanya bahwa dengan umur 1 bulan sejak turun gendong itu burayak sudah bisa mencapai ukuran 1 inci. Jadi di usia 1 bulan sudah bisa kita push untuk mencapai 1 inci, bahkan 1 inci meskipun tidak merata. Ada yang kecil, ada yang masih di bawah 1 inci, tetapi dengan pakan yang maksimal, protein tinggi, itu sudah bisa mencapai ukuran 1 inci, karena saya juga sudah pernah membuktikannya seperti itu. Kemudian fakta yang berikutnya, fakta yang keenam, keseringan molting. Jadi di usia pertumbuhan burayak itu sampai dengan 1 inci sangat sering terjadi proses ganti kulit atau molting. Nah, ini yang menjadi kan kenapa usia burayak sampai dengan 1 inci itu biasanya yang berhasil bertelur atau yang berhasil turun gendong itu ada 100 ekor misalnya, tiba-tiba pada saat usia 1 inci tinggal 50 ekor. Karena seringnya molting itu sehingga berpotensi untuk terjadinya kematian dan kanibalisme. Nah, olehnya dengan fakta ini kita bisa membuat atau memeliharanya dari awal itu dengan mengatur tingkat kepadatan serta jumlah shelter yang ada seperti itu. Jadi fakta yang keenam adalah sering terjadinya ganti kulit atau molting. Nah, kecenderungan burayak itu molting kalau di usia burayak itu masih acak, beda dengan usia dewasa. Kalau lobster air tawar di usia dewasa itu sudah molting
mengatur secara alamiah itu biasanya di pagi atau siang hari, sehingga bebas dari gangguan teman-temannya yang masih bersembunyi di dalam shelter. Sementara kalau burai air lobster, air tawar, biasanya molting acak karena keseringannya molting biasanya malam. Nah, malam itu adalah suatu situasi teman-temannya atau burai yang lainnya itu juga sedang berkeliaran untuk mencari makan, sehingga tingkat kematiannya juga lebih tinggi untuk menjadi korban kanibalisme seperti itu. Itu fakta keseringan atau seringnya berganti kulit dari lobster air tawar yang berusia kecil atau burai. Kemudian fakta yang ketujuh, yaitu tadi sudah memiliki sifat kanibalisme. Jadi dari burai sampai dengan dewasa memang ciri atau sifat kanibalisme dari lobster air tawar itu sudah sangat melekat. Itu sudah alamiah, sudah menjadi naluri hewani daripada lobster air tawar. Kemudian fakta yang ke-8, apa yang kita beri makan ke lobster atau indukan atau lobster dewasa, lobster besar, itu juga bisa sama kita beri kepada lobster yang burayak, tetapi komposisinya lebih kecil atau bentuknya lebih kecil. Misalnya kacang hijau bisa, tetapi dihaluskan. Kemudian kecamba atau toge itu bisa juga, tetapi dihaluskan. Kemudian cacing, ya cacing sutra yang lebih kecil ukurannya, semua bisa dimakan. Apa yang dimakan oleh lobster dewasa itu juga bisa dimakan oleh lobster atau burayak lobster. Kemudian fakta yang ke-9, sangat membutuhkan kolam atau aerasi yang baik. Jadi rentan kematiannya yang tinggi, sehingga ataupun seringnya berganti kulit tadi merangsang lobster itu atau secara alamiah itu sangat membutuhkan kadar oksigen yang tinggi atau yang baik di dalam air. Kemudian yang ke-10, sudah pasti ini kita pahami bersama, bisa atau sulit dan tidak bisa kita bedakan antara jantan dan betina. Kita sulit membedakan jenis kelamin di lobster burayak sebab ciri tubuhnya belum ada capit merah, dan apalagi kalau kita mau melihat jenis kelaminnya masih sangat kecil. Nah, itu sudah pasti, mungkin nanti di usia 3-4 inci baru bisa kita bedakan antara jantan dan betina. Ya, mungkin ini saja dari saya 10 fakta tentang burai lobster air tawar. Semoga bisa menjadi gambaran bagi kita semua, semoga bisa menjadi inspirasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk anda-anda yang sudah berhasil mendapatkan burai lobster air tawar. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih sudah dukung saya di channel ini, dan sekali lagi yang belum atau yang baru saja bersama saya, silakan didukung lewat di subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Terima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa. Salam Capit.